Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Erastasi Dewi dengan NIM 2411011055 dari kelas BKB nomor urut 15 semester 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan UTS Statistika Inferensial yang diampu oleh Prof. Dr. Nyoman Dantas dan Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Penelitian ini menggunakan data dummy sebanyak 90 observasi. Data terdiri dari 3 metode pembelajaran yaitu A1, A2, dan A3 serta 2 kategori gender yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap kombinasi metode dan gender memiliki 15 sampel. Dengan demikian, total ada 6 kelompok, yaitu A1M, A1F, A2M, A2F, A3M, dan A3F, masing-masing berjumlah 15 orang. Berdasarkan ringkasan deskriptif, nilai median dari semua kelompok adalah 80. Nilai rata-rata skor pada kelompok A1M sebesar 80,3 dengan standar deviasi 8,84. Pada A1F rata-ratanya 79,67 dengan standar deviasi 6,70. Kelompok A2M memiliki rata-rata 78,67 dengan standar deviasi 7,78. Sedangkan A2F rata-ratanya 79,67 dengan standar deviasi 6,70. Untuk kelompok A3M rata-ratanya 82,67 dengan standar deviasi 7,50. Dan A3F memiliki rata-rata 80,67 dengan standar deviasi 9,81. Hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data A1M berdistribusi normal dengan p-value 0,070, lebih besar dari 0,05. A1F berdistribusi normal dengan p-value 0,243. A2M berdistribusi normal dengan p-value 0,078. A2F berdistribusi normal dengan p-value 0,140. A3M berdistribusi normal dengan p-value 0,187. Namun A3F tidak berdistribusi normal karena p-value 0,006 lebih kecil dari 0,05. Jika dilihat dari QQ plot, A1M menunjukkan titik-titik data yang mengikuti garis diagonal dengan baik dan tidak menyimpang ekstrim, sehingga berdistribusi normal. A1F titik-titik data menyebar cukup rapat di sekitar garis diagonal dengan sedikit deviasi sehingga normal. A2M berdistribusi normal dengan p-value 0,078 meskipun ada sedikit deviasi di bagian ekor. A2F umumnya berada di dekat dengan garis diagonal dengan penyimpangan kecil. A3M sebagian besar mengikuti garis diagonal dengan sedikit deviasi di ekor bawah, sehingga mendekati normal. Dan A3F terlihat menyebar konsisten di sepanjang garis diagonal tanpa penyimpangan besar, sehingga dianggap normal secara visual. Berdasarkan hasil uji homogenitas diperoleh nilai signifikan 0,070 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan varians antar kelompok, atau dengan kata lain data bersifat homogen. Berdasarkan hasil two-way ANOVA, untuk efek utama gender diperoleh nilai F 1,84 sebesar 0,102 dengan p-value 0,750 lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara skor berdasarkan jenis kelamin. Untuk efek utama metode diperoleh nilai F 2,84 sebesar 0,713 dengan p-value 0,493 lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terdapat perbedaan signifikan skor berdasarkan metode pembelajaran. Sedangkan efek interaksi antara metode dan gender diperoleh nilai F 2,84 sebesar 0,248 dengan p-value 0,781 lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terdapat interaksi yang signifikan antara metode dan gender terhadap skor. Berdasarkan grafik batang dapat dijelaskan bahwa pola skor antara ketiga metode, yaitu A1, A2, dan A3,
tampak relatif sejajar baik pada kelompok perempuan maupun laki-laki. Tinggi batang antar metode tidak menunjukkan perbedaan mencolok, baik pada gender F maupun M. Tidak terlihat adanya perpotongan atau perubahan arah signifikan antar garis, yang berarti tidak terdapat interaksi nyata antara variabel gender dan metode pembelajaran. Grafik ini memperkuat hasil ANOVA yang menunjukkan bahwa tidak terdapat efek interaksi signifikan antara gender dan metode terhadap skor, serta efek utama dari masing-masing variabel juga tidak signifikan. Kesimpulannya, hasil Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa sebagian besar data berdistribusi normal, meskipun ada salah satu kelompok data yaitu A3F yang tidak normal. Uji Leven menunjukkan varians antar kelompok homogen. Two-way ANOVA menghasilkan kesimpulan bahwa gender, metode pembelajaran maupun interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap skor hasil belajar. Sebagai rekomendasi, meskipun terdapat satu kelompok yang tidak normal, ANOVA tetap robust digunakan karena sampel seimbang dan homogenitas terpenuhi. Namun alternatif analisis lain seperti transformasi data atau uji non-parametrik juga bisa dipertimbangkan pada penelitian selanjutnya. Demikian hal-hal atau hasil yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan salam Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam hormat.